Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K maupun CPNS untuk formasi arsiparis dengan kompetensi teknis, prosedur penggunaan dan pemeliharaan arsip. Langsung saja untuk soal latihannya. Soal yang pertama, sifat yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis adalah A. Rapi, teliti, dan berpengetahuan dalam penataan arsip. B. Tegas, teliti, dan berpengalaman dalam penataan arsip. C. Rajin, teliti, dan berpengetahuan dalam penataan arsip. D. Rapi, tegas, dan berpengetahuan dalam penataan arsip. E. Rapi, teliti, dan rajin dalam penataan arsip. Jawabannya adalah A. Rapi, teliti, dan berpengetahuan dalam penataan arsip. Berikutnya soal nomor 2. Keluarnya arsip dari tempat penyimpanan karena diperlukan oleh seseorang untuk kepentingan tertentu sesuai maksud dan tujuan penciptaannya merupakan pengertian A. Penilaian arsip, B. Peminjaman arsip, C. Penggunaan arsip, D. Pemeliharaan arsip, E. Penyimpanan arsip. Jawabannya adalah C. Penggunaan arsip. Soal nomor 3. Salah satu fungsi penilaian arsip adalah untuk A. Menambah jumlah arsip yang dimusnahkan, B. Menambah jumlah arsip yang disimpan, C. Menambah jumlah arsip statis, D. Dijadikan dasar dalam tata cara peminjaman arsip, E. Menentukan tingkat penggunaan suatu arsip. Jawabannya adalah E. Menentukan tingkat penggunaan suatu arsip. Berikutnya soal nomor 4. Suatu pengujian terhadap sekelompok data melalui daftar arsip untuk menentukan nilai guna setiap seri arsip organisasi merupakan pengertian penilaian arsip menurut A. George R. Terry, B. Betty Ehrlich, C. Gerald Ham, D. Keputusan Kepala Andri, E. Undang-undang tentang penilaian arsip. Jawabannya adalah Betty Ehrlich. Soal berikutnya. Soal nomor 5. Suatu proses yang dilakukan oleh arsiparis untuk mengevaluasi seberapa jauh arsip tersebut dapat memberikan sumbangan untuk kebijakan perusahaan merupakan pengertian arsip menurut A. George R. Terry, B. Keputusan Kepala Andri, C. Undang-undang tentang penilaian arsip, D. Betty Ehrlich, E. Gerald Ham. Jawabannya adalah E. Gerald Ham. Berikutnya soal nomor 6. Berikut yang termasuk dalam kriteria penilaian Alfred adalah A. Nilai hukum, nilai uang, dan nilai penyimpanan, B. Nilai administrasi, nilai penelitian, dan nilai penggunaan, C. Nilai administrasi, nilai hukum, dan nilai dokumentasi, D. Nilai uang, nilai penyimpanan, dan nilai dokumentasi, E. Nilai administrasi, nilai penyimpanan, dan nilai penggunaan. Jawabannya adalah C. Nilai administrasi, nilai hukum, dan nilai dokumentasi. Berikutnya soal nomor 7. Pernyataan yang sesuai mengenai arsip penting adalah A. Arsip penting berguna bagi kehidupan organisasi bisnis dan tidak dapat digantikan kembali jika dimusnahkan. B. Arsip penting dapat disimpan dalam file aktif selama 2 tahun dan file inaktif selama 10 tahun. C. Contoh arsip penting dalam surat pesanan dan bukti-bukti transaksi. D. Arsip penting berfungsi untuk melengkapi bisnis rutin dan dapat diganti dengan biaya yang tinggi dan lama.
arsip penting memiliki nilai Alfred sebesar 90-100%. Jawabannya, yang sesuai dengan arsip penting adalah untuk poin A ini pengertian dari arsip vital. Lalu yang B ini tertera file inaktif selama 10 tahun, ini seharusnya 5 tahun. Lalu yang C, contoh arsip penting adalah surat pesanan dan bukti-bukti transaksi. Bukan. Lalu yang poin D, ini jawaban yang benar, karena untuk yang E ini seharusnya untuk arsip penting berada di 50-89%. Selanjutnya soal nomor 8. Diketahui terdapat arsip sebanyak 120 lembar. Jumlah permintaan arsip sebanyak 60 permintaan. Persentase penggunaan arsip tersebut adalah A 50%, B 60%, C 40%, D 30%, E 70%. Rumus dalam menentukan persentase penggunaan arsip adalah jumlah permintaan, yaitu 60, dibagi jumlah seluruh arsip, yaitu 120, dikalikan 100%. Hasilnya adalah 50%. Jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 9. Berikut bukan informasi yang sesuai mengenai arsip berguna adalah A. Arsip berguna dapat diganti dengan biaya rendah. B. Arsip berguna dapat disimpan pada file inaktif selama 10 tahun. C. Arsip berguna mempunyai nilai Alfred sebesar 50-89%. D. Contoh arsip berguna adalah surat pesanan. E. Nilai guna dalam arsip berguna sifatnya sementara. Jawabannya adalah yang bukan merupakan informasi yang sesuai mengenai arsip berguna, yaitu untuk poin A ini benar, arsip berguna dapat diganti dengan biaya rendah. Lalu poin B, arsip berguna dapat disimpan pada file inaktif selama 10 tahun, benar. Untuk poin C, arsip berguna mempunyai nilai Alfred sebesar 50-80%. Ini salah ya, karena seharusnya memiliki nilai 10-49%. Lalu D, contoh arsip berguna adalah surat pesanan, ini benar. E, nilai guna dalam arsip berguna sifatnya sementara. Ini benar. Jadi yang bukan adalah C. Berikutnya soal nomor 10. Pernyataan yang sesuai mengenai kriteria rasio penemuan adalah A. Jika rasio kurang dari 99,5% berarti arsip tidak disimpan dengan baik. B. Jika rasio penemuan antara 97-99,5% berarti disimpan dalam kondisi memuaskan. C. Jika rasio lebih dari 97% berarti teknik penyimpanan tidak perlu dibenahi. D. Jika rasio lebih dari 97% berarti teknik penyimpanan perlu dibenahi. E. Jika rasio kurang dari 99,5% berarti arsip disimpan dengan baik. Jawabannya yaitu B. Jika rasio penemuan antara 97-99,5% berarti disimpan dalam kondisi memuaskan. Selanjutnya, soal nomor 11. Berikut yang tidak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan penemuan arsip adalah
A. Tingginya angka penggunaan arsip. B. Tersedianya tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. C. Ketepatan klasifikasi yang dipakai. D. Ketepatan dan kemantapan sistem indeks. Dan E. Kejelasan materi yang diminta. Hal-hal yang berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan penemuan arsip adalah ketepatan klasifikasi yang dipakai, kejelasan materi yang diminta, ketepatan dan kemantapan sistem indeks, serta tersedianya tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Jadi jawabannya adalah yang tidak termasuk, berarti A. Tingginya angka penggunaan arsip. Selanjutnya soal nomor 12. Dari 100 arsip yang dicari, ditemukan 80 arsip. Besar rasio penemuannya adalah A 100%, B 40%, C 20%, D 80%, E 50%. Besarnya rasio penemuan ini memiliki rumus jumlah arsip yang ditemukan dibagi jumlah arsip yang dicari dikali 100%. Jadi 80 dibagi 100 dikali 100%. Jawabannya adalah D, 80%. Berikutnya soal nomor 13. Jika rasio penemuan arsip lebih dari 75%, dapat dikatakan teknik penyimpanan A. Perlu dibenahi, B. Lumayan, C. Baik, D. Memuaskan, E. Sangat buruk. Rasio penemuan arsip ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu lebih dari 99,5%. Ini dikatakan bahwa teknik penyimpanan baik. Lalu ada 97 sampai 99,5%. Ini dikatakan memuaskan. Lalu jika kurang dari 97%, ini perlu dibenahi. Jadi, jawaban dari soal ini yaitu jika rasio penemuan arsip lebih dari 75%, ini masuk dalam kategori yang ketiga, yaitu kurang dari 97%, maka teknik penyimpanan perlu dibenahi. Jawaban adalah A. Selanjutnya soal nomor 14. Contoh yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penyimpanan arsip adalah A. Pengguna arsip diharuskan mengisi lembar atau formulir. B. Adanya penggunaan terhadap surat yang dipinjam dan dikembalikan. C. Menempatkan kembali arsip pada tempat penyimpanan semula dan memasukkan outslip pada folder. D. Petugas arsip memeriksa berkas kelengkapan pada unit kearsipan setiap saat. E. Petugas arsip harus menyimpan dokumen yang dikembangkan. Jawabannya adalah A. Pengguna arsip diharuskan mengisi lembar atau formulir yang disebut dengan outslip. Berikutnya soal nomor 15. Berikut yang tidak termasuk prosedur peminjaman arsip adalah A. Setiap peminjam arsip mengajukan permohonan secara tertulis kepada unit peminjaman arsip dan menyerahkan identitas diri. B. Petugas arsiparis mencari arsip yang dibutuhkan dan menyerahkan arsip kepada peminjam di bawah pengawasan petugas. C. Tentukan waktu perencanaan untuk menyimpan dan mengembalikan arsip yang disimpan. D. Setelah mendapat persetujuan dari unit yang terdekat, pihak peminjam menghubungi arsiparis yang berwenang mengelola arsip. E. Menitipkan barang bawaan di tempat penyimpanan barang yang sudah disediakan. Jawabannya adalah yang tidak termasuk prosedur peminjaman arsip adalah A. Setiap peminjam arsip mengajukan permohonan secara tertulis kepada unit peminjaman arsip dan menyerahkan identitas diri. Berikutnya soal nomor 16. Kecepatan dan ketepatan penemuan arsip sangat berkaitan dengan beberapa hal di bawah ini kecuali
A. Ketersediaan tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. B. Adanya penumpukan arsip dalam satu map. C. Ketepatan dan kemantapan sistem indeks. D. Kejelasan materi yang diminta. E. Ketepatan klasifikasi yang dipakai. Jawabannya adalah B. Adanya penumpukan arsip dalam satu map. Berikutnya soal nomor 17. Terdapat beberapa faktor penyebab ketidakefektifan teknik penyimpanan arsip, yaitu A. Pemberian kata tangkap, indeks, dan klasifikasi yang kurang tepat. B. Prosedur penyimpanan tidak efektif dan tidak sesuai dengan sistem penyimpanan arsip. C. Prosedur peminjaman kurang diimplementasikan. D. Kejelasan materi yang diminta. E. Adanya penumpukan arsip dalam satu map. Jawabannya adalah D. Kejelasan materi yang diminta. Berikutnya soal nomor 18. Berikut ini adalah kegunaan lembar pinjam arsip kecuali A. Adanya pengawasan terhadap surat yang dipinjam. B. Sebagai dasar untuk melakukan penilaian suatu arsip. C. Mencegah terjadinya kehilangan arsip karena arsip yang tidak dikembalikan. D. Sebagai bahan bukti adanya peminjaman arsip. E. Sebagai penandaan arsip yang sedang dipinjam. Jawabannya adalah kecuali A. Adanya pengawasan terhadap surat yang dipinjam. Berikutnya soal nomor 19. Lembar pinjam arsip 1 memiliki warna putih. Lembar ini ditempatkan di A. Buku catatan peminjaman arsip. B. Bagian petugas arsiparis. C. Bagian unit kearsipan. D. Sebagai bukti peminjam. E. Pada tempat peminjaman arsip yang dipinjam. Jawabannya adalah E. Pada tempat penyimpanan arsip yang dipinjam. Berikutnya soal nomor 20. Yang termasuk tahapan dalam prosedur peminjaman arsip adalah kecuali A. Arsiparis mencatat arsip yang digunakan dalam lembar peminjaman. B. Waktu peminjaman arsip paling lama 5 hari kerja. C. Waktu peminjaman arsip paling lama 3 hari kerja. D. Setiap peminjam arsip mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun lisan kepada unit peminjam arsip dan menyerahkan identitas diri. E. Mengisi buku tamu atau pengunjung. Jawabannya yaitu kecuali C. Waktu peminjaman arsip paling lama 3 hari kerja. Soal nomor 21. Keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip, terdapat kerusakan arsip atau unsur perusak, dan restorasi atau perbaikan reparasi bagian arsip yang rusak disebut A. Reservasi arsip. B. Resonansi arsip. C. Preservasi arsip. D. Preservasi arsip. E. Propervasi arsip. Jawabannya adalah D. Preservasi arsip. Berikutnya soal nomor 22. Bukan merupakan tujuan pemeliharaan arsip, yaitu A. Agar arsip tetap siap pakai. B. Kandungan informasi arsip dapat terjaga selamanya. C. Untuk melindungi fisik arsip agar tahan lama. D. Informasi arsip dapat cukup terjaga sementara. E. Menghindari atau mencegah kerusakan arsip. Jawabannya adalah D. Informasi arsip dapat cukup terjaga sementara. Berikutnya soal nomor 23. Faktor internal perusak arsip yaitu A. Faktor perusak arsip yang berasal dari luar institusi. B. Faktor perusak arsip yang berasal dari dalam arsip itu sendiri. C. Faktor perusak arsip yang berasal dari luar atau lingkungan di sekitar arsip. D. Faktor perusak arsip yang berasal dari luar negeri. E. Faktor perusak arsip yang berasal dari luar angkasa. Jawabannya adalah B.
Faktor internal perusahaan arsip yaitu faktor perusahaan arsip yang berasal dari dalam arsip itu sendiri. Selanjutnya soal nomor 24. Faktor eksternal perusahaan arsip yaitu A. Faktor perusahaan arsip yang berasal dari luar atau lingkungan di sekitar arsip. B. Faktor perusahaan arsip yang berasal dari luar angkasa. C. Faktor perusahaan arsip yang berasal dari dalam arsip itu sendiri. D. Faktor perusahaan arsip yang berasal dari luar institusi. E. Faktor perusahaan arsip yang berasal dari luar negeri. Jawabannya adalah faktor eksternal perusahaan arsip yaitu faktor perusahaan arsip yang berasal dari luar atau lingkungan di sekitar arsip. Soal nomor 25. Sistem penyimpanan arsip dinilai baik apabila angka kecermatannya A. kurang 5%, B. lebih 5%, C. lebih 0,5%, D. sama dengan 0,5%, E. kurang dari 0,5%. Jawabannya adalah E. kurang 0,5%. Berikutnya soal nomor 26. Berikut adalah maksud jadwal retensi kecuali A. Kearsipan dan arsip-arsip yang dapat dimusnahkan serta diserahkan arsip nasional. B. Memberikan pedoman tentang lamanya penyimpanan arsip pada unit pengolah. C. Memisahkan penyimpanan arsip aktif dan inaktif. D. Melancarkan kegiatan penyusutan arsip. E. Terwujudnya kepastian dan ketertiban serta keakuratan penyusutan arsip. Jawabannya adalah kecuali D. Melancarkan kegiatan penyusutan arsip. Soal nomor 27. Kegiatan mengurangi jumlah arsip yang dilakukan dengan cara memindahkan, memisahkan, dan menyerahkan kepada pihak lain disebut A. Transfer arsip. B. Membakar arsip. C. Pemusnahan arsip. D. Menghilangkan arsip. E. Penyusutan arsip. Jawabannya adalah E. Penyusutan arsip. Soal nomor 28. Jumlah arsip yang tidak ditemukan dibagi jumlah arsip yang ditemukan dikalikan 100% adalah rumus dari angka A. Kecermatan arsip. B. Penyusutan arsip. C. Penilaian arsip. D. Pemakaian arsip. E. Pemeliharaan arsip. Jawabannya adalah A. Kecermatan arsip. Berikutnya soal nomor 29. Prosedur pemusnahan arsip umumnya terdiri atas langkah-langkah berikut kecuali A. Pelaksanaan pemusnahan dengan saksi-saksi. B. Pembuatan berita acara pemusnahan. C. Menghemat ruangan, peralatan, dan perlengkapan. D. Pembuatan daftar jenis arsip yang dimusnahkan atau daftar pertelaan. E. Seleksi. Jawabannya adalah kecuali C. Menghemat ruangan, peralatan, dan perlengkapan. Berikutnya soal nomor 30. Daftar yang berisi tentang jangka waktu penyimpanan arsip yang dipergunakan sebagai pedoman penyimpanan arsip dan pedoman penyusutan arsip dinamakan A. Daftar surat yang sudah disimpan. B. Jadwal retensi. C. Daftar surat yang masuk. D. Daftar surat yang keluar. E. Daftar surat yang sudah disortir. Jawabannya adalah B. Jadwal retensi. Soal nomor 31. Jika seorang arsiparis diminta untuk menemukan 125 buah arsip dan dapat menemukannya sebanyak 105 buah, maka angka kecermatan arsiparis tersebut adalah A. 0,61%, B. 0,061%, C. 0,16%, D. 0,60%, E. 0,016%.
Jawabannya adalah kita tentukan dulu jumlah arsipnya semuanya yaitu 125, sedangkan arsip yang bisa ditemukan yaitu 105. Kita cari dulu jumlah arsip yang tidak dapat kita temukan yaitu 125, kita kurang 105 yaitu 20 arsip. Lalu arsip yang tidak dapat kita temukan kita bagi dengan arsip yang dapat kita temukan, lalu kita kali 100%. Maka didapat hasil 20 dibagi 105 dikali 100% adalah 0,19%. Ini jawabannya. Sedangkan di pilihan jawaban di sini tidak ada 0,19 ya. Ini terjadi kesalahan dalam pembuatan pilihannya. Kita lanjutkan soal nomor 32. Kita memiliki koleksi arsip yang disimpan sebanyak 12.450 lembar. Sepanjang satu periode kearsipan terjadi peminjaman sebanyak 5.750 kali terhadap arsip yang berbeda. Hitunglah angka pemakaiannya. A 2,6%, B 0,026%, C 4,6%, D 0,026%, E 0,46%. Untuk menghitung angka pemakaiannya, maka kita lakukan perhitungan dengan rumus jumlah pinjam yaitu sebanyak 5.750 kita bagi dengan jumlah arsip sebanyak 12.450 lalu kita kali 100%, maka didapat jawabannya adalah 0,46% atau E. Demikianlah soal latihan kita kali ini untuk formasi arsiparis dengan soal kompetensi teknis bagian prosedur penggunaan dan pemeliharaan arsip. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.